Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali properti komponen kendali, yaitu root locus dan kestabilan sistem. Dimana di sini pada percobaan pertama, yaitu untuk menentukan apakah grafik root locus itu dalam keadaan stabil atau tidak. Jika tidak dalam keadaan stabil, berapa gen yang dibutuhkan untuk menstabilkan suatu sistem tersebut. Baiklah, di sini pada percobaan pertama kita mempunyai fungsi AD 12 ini adalah NPM, 6S kuadrat ini adalah NPM per 2, ini 20S ini adalah ketentuan, dan 4 ini adalah kelompok. Di sini terdapat pol, di sini untuk menunjukkan bilangan pol dan zeronya juga, dan R locus ini adalah berfungsi untuk menampilkan grafik root locusnya. Langsung kita run. Nah, di sini terdapat dua pol. Mengapa dia muncul dua pol? Karena memang pada penyebutnya kita S-nya S kuadrat, jadi memunculkan dua angka pol. Nah, di sini mengapa tidak ada zero? Karena pada pembilangnya 12 ini tidak ada operator S-nya, maka zeronya tidak ada. Langsung kita melihat grafik locusnya. Nah, di sini terdapat grafik root locusnya, mempunyai dua buah pol yang ditandai dengan X, yang satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Nah, di sini sesuai dengan teorinya, jika kedua pol berada di sebelah kiri titik 0, maka dapat dikatakan sistem tersebut stabil. Nah, di sini kedua pol berada di sebelah kiri, maka grafik ini dapat dikatakan stabil. Bagaimana jika grafik tersebut tidak stabil? Nah, kita ganti jadi -4. Terangkan. Nah, di sini merupakan terdapat dua buah pol, yaitu yang pertama dengan gen 0,044 dan yang kedua yaitu gennya di sini gennya 0 dengan pol 0,189. Sesuai dengan teorinya, jika salah satu gen berada di kanan, maka dapat dikatakan suatu sistem tersebut tidak stabil. Nah, di sini kita akan menentukan berapa gen yang dibutuhkan untuk menstabilkan suatu sistem. Kita tinggal geser, nah tidak boleh 0. Nah, di sini dapat dilihat pada gen 0,378 polnya sudah menjadi minus 0,027. Di sini gen 0,00422 polnya minus min 3,552. Nah, jika sesuai dengan teorinya tadi, polnya sama-sama minus dan di sebelah kiri, maka pada gen 0,378 suatu sistem ini grafik ini sudah dapat dikatakan stabil. Baiklah, kita masuk pada percobaan kedua, yaitu percobaan menentukan nilai gen yang tepat untuk suatu sistem. Nah, di sini sistem kita sudah ada ditentukan. Fungsi alihnya adalah fungsi baru, langsung kita runkan. Nah, kita mempunyai pol yaitu min 3, 2 dan zeronya min 5, min 1. Masuk ke menu app, kita pilih control designer. Nah, di sini kita hanya membutuhkan grafik root locus dan status point. Yang ini kita hilangkan. Tampilan kita graph left right. Nah, untuk terlebih dahulu kita mengimpor data kita tadi, edit arsitektur, yaitu kita mengimpor data G-nya. Import yang SCS. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat grafik, dapat melihat step
root locus. Ini adalah kedudukan pole pada saat ini. Kita mempunyai 2 pole dan 2 zero. Pada kasus ini kita lihat karakteristik dari ini steady state-nya. Nah, ini pada lokusnya ini mempunyai steady state yang tak hingga, artinya grafik ini tidak stabil. Untuk menstabilkan suatu sistem mempunyai 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menggeser kedudukan pole pada saat ini, yaitu dengan cara menggeser ini dapat dilihat steady state-nya sudah menjadi 1. Namun di sini perlu juga diketahui, walaupun steady state-nya sudah 1, tapi kita juga harus memperhatikan nilai gain-nya itu berapa. Ini steady state 1, cyclic time-nya juga sudah 3,53, sudah kecil. Dan rest time-nya juga 18,7 juga sudah lebih cepat. Namun di sini kita harus memperhatikan nilai K-nya dulu. Di sini dengan kita menggeser kedudukan pole-nya, kita memperoleh K-nya yaitu 14.854. Ini merupakan gain yang terlalu besar untuk satu sistem. Maka sistem ini tidak baik untuk digunakan karena gainnya terlalu besar. Nah, di sini ada cara selanjutnya, yaitu dengan menambah kontrol integral. Nah, di sini integral ini berfungsi untuk memperbaiki error steady state. Kita tambahkan integral. Lokus setelah diberi kontrol integral, dan ini adalah step responnya. Kita munculkan karakteristik terlebih dahulu. Sudah, kita tinggal geser pole-nya ke atas. Di sini kita dapat dilihat steady state-nya 1, dan cyclic time-nya juga lebih cepat, yaitu 2,04. Rest time-nya yaitu 0,139, lebih cepat dari tadi. Sementara untuk peak time-nya yaitu bernilai 1,36 dan overshoot-nya 35,7%. Ini sudah di bawah 50%. Di sini bedanya dengan tadi. Kalau tadi nilai K-nya jauh lebih tinggi, yaitu ribuan. Kalau di sini kita dapat dilihat nilai K-nya yaitu, di sini nilai K-nya cuma 7,66,86. Artinya sistem ini dapat dikatakan stabil dan lebih baik karena nilai K-nya lebih kecil. Bedanya dengan yang tadi, nilai yang tadi nilai K-nya yaitu 14.000 sekian. Dengan menambahkan kontrol integral, kita cuma membutuhkan nilai K yaitu 7,66 untuk menstabilkan satu sistem, sehingga menghasilkan steady state 1, sistem 0,39, settling time-nya 2,04, dan menghasilkan overshoot 35,7%.